Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Engkau bukan hanya setia, tetapi Engkaulah pencipta di dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Betapa kami sangat bersyukur atas kebenaran ini. Bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau sebagai pemilik dalam hidup kami. Engkaulah yang berinisiatif untuk turun ke dalam dunia ini, menyelamatkan setiap kami yang adalah milik-Mu ini ya Tuhan. Sehingga di dalam keselamatan yang ada dalam-Mu itu, kami pun boleh hidup kembali bersama dengan Engkau di dalam dekapan-Mu itu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk pujian yang boleh menghantarkan kami, yang boleh mengingatkan kami pada kebenaran Injil-Mu itu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebagaimana Engkau pemilik daripada hidup kami, biarlah Engkau yang sama juga yang boleh bersabda di malam hari ini ya Tuhan. Rindu hati kami seperti hati-Mu. Rindu ya Tuhan, mata kami seperti mata-Mu. Rindu ya Tuhan, hidup kami biarlah boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Karena itu ya Allah Roh Kudus, biarlah juga Engkau bantu setiap kami pada malam hari ini untuk benar-benar dapat memahami akan apa yang menjadi isi firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Seperti Daniel yang ngomong tadi ya, tidak terdengar begitu. Ya, sekali lagi ya, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur ya kita bersama-sama boleh ada di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu unfinished stories, gitu ya. Atau kisah atau cerita yang belum selesai, begitu. Nah, ini berbeda dengan CLBK, begitu ya. Cinta lama belum kelar, begitu. Nah, kita nggak akan membahas tentang itu, begitu. Tetapi kita sekali lagi akan membahas tema ini, unfinished stories, begitu ya. Kisah atau cerita yang belum selesai, yang berdasar dari Hagai 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan bagian ini secara bergantian. Saya mulai ayat yang pertama, jemaat yang terkasih ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai habis ayat yang ke-10 ya. Hagai 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Ayat yang pertama, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, nanti ayat yang keempat lebih kompak lagi ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadat, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosia bin Yosadat, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat.
Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama percaya pada kebenaran bahwa kisah kita itu sesungguhnya bukanlah kisah yang tunggal atau kisah yang berdiri sendiri. Tetapi di dalam kisah hidup kita itu berkaitan erat dengan kisahnya Allah. Kisah hidup kita berkaitan erat dengan kisahnya Allah. Dan di atas kisah kita sebenarnya ada kisah Allah, kisah besar Allah begitu, yang menuntun dan menyertai kita untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, tanpa kita memahami atau mengesampingkan akan kebenaran ini, maka sesungguhnya kita itu akan mudah terjebak dalam pemikiran yang sempit, yang tidak dapat berpikir secara menyeluruh sesuai dengan perspektifnya Allah. Nah, orang yang berpikir bahwa kisahnya itu adalah kisahnya saja, kisahnya itu adalah kisah tunggal, kisahnya sendiri, tidak berkaitan dengan kisah Allah. Nah, maka ketika kesusahan hidup begitu menimpa akan hidupnya, maka orang tersebut akan mudah untuk mengeluh, bersungut-sungut. Aduh, kok hidup aku ini kok begini amat ya, malang sekali begitu. Nah, itu yang akan terjadi ketika orang memikirkan kisahnya itu adalah kisah tunggal, kisah yang berdiri sendiri. Tapi akan berbeda ketika seseorang itu melihat bahwa kisahnya itu adalah berkaitan besar dengan kisahnya Allah. Dan ketika kesusahan hidup menimpa akan hidupnya, maka dia akan melihat, oh mungkin melalui kisah hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, itulah wadah, itulah jembatan daripada Tuhan untuk membentuk akan kehidupan saya. Itulah yang Tuhan izinkan untuk saya itu semakin melihat akan kehendaknya di dalam kisah besarnya. Seperti juga kita dapat mengingat begitu ya, di dalam Alkitab begitu. Ada tokoh Alkitab yang bernama Yusuf maupun Ayub. Dan kita mengetahui bersama di dalam cerita Alkitab begitu, bahwa kisah hidup mereka pun adalah kisah yang tidak mudah begitu. Mereka juga di dalam sejarah hidup mereka mengalami yang namanya kesusahan hidup. Dan pertanyaannya, kalau misalnya Yusuf dan Ayub melihat kisah mereka itu adalah kisahnya mereka saja, kisahnya mereka itu adalah kisah tunggal, maka kita akan melihat Alkitab akan menceritakan bahwa Yusuf maupun Ayub berakhir dengan rasa hopeless, berakhir dengan rasa bahwa di dalam kesusahan hidup yang mereka alami, itulah mereka tidak memiliki pengharapan. Tetapi beda ceritanya ketika kita melihat di Alkitab menceritakan bagaimana Yusuf maupun Ayub yang dapat melihat bahwa kisah hidupnya itu berkaitan erat dengan kisah Allah. Dan kita dapat melihat disitulah pada akhirnya mereka belajar bahwa mereka memiliki pengharapan. Kita dapat melihat daripada kisah hidup mereka. Mereka pun belajar untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka pun belajar untuk setia, menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk melihat apa yang menjadi kisah Allah, kehendak Allah yang Ia mau nyatakan di dalam hidup mereka sebagai anak-anaknya. Dan itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kisah kita bukanlah kisah tunggal, kisahnya kita saja. Tetapi sekali lagi berkaitan erat kisah kita ini dengan kisah Allah. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan berkaitan erat begitu ya dengan tema kita pada hari ini. Kalau misalnya di dalam Alkitab Yusuf dan Ayub itu dapat melihat ending, bahkan happy endingnya hidup mereka. Nah pertanyaannya kita begitu ya, bagi setiap kita,
Bagaimana dengan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika memang di dalam kisah demi kisah hidup kita yang berkaitan erat dengan kisah Allah itu, kita nggak bisa melihat penyelesaiannya. Sampai akhir hidup kita, sampai kita meninggal, kita nggak bisa melihat ujung daripada cerita ini. Karena kita yang terbatas dengan usia kita, begitu ya. Sementara kita tahu bersama bahwa kisah Allah itu memang sudah ada dari dulu, sekarang bahkan terus berlanjut kisah Allah itu. Nah, bagaimana ketika kita tidak dapat melihat kisah Allah yang menyeluruh itu di dalam hidup kita? Bagaimana ketika sampai akhir hayat kita nggak bisa melihat kisah kita itu selesai di dalam Allah? Bagaimana dengan doa-doa yang mungkin tidak terjawab? Bagaimana mungkin dengan ekspektasi, keinginan kita yang kita utarakan kepada Tuhan, tapi Tuhan jawab lain, Tuhan membimbing kita kepada kisahnya. Nah, apakah di dalam unfinished stories ini, kisah yang belum selesai ini, kita mau sama-sama belajar untuk percaya, untuk tetap setia, untuk tetap berdoa kepada Allah. Sebagaimana Paul Miller, begitu ya, di dalam bukunya A Praying Life, dia menyatakan seperti ini. Kita ini sebagai anak-anaknya hidup dalam banyak cerita yang overlapping satu dengan yang lain. Ya, yang tumpang tindih begitu. Dan di balik kisah-kisah kita yang overlapping itu ada kisah besar yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita bersama-sama tadi melihat ya bahwa ada kisahnya Allah yang melingkupi akan kisah kita. Nah, masing-masing kita pun ya Paul Miller menyatakan akan mati dengan cerita yang belum selesai. Dan bagaimana dengan cerita yang belum selesai itu, kita tidak pernah bisa melupakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Pada akhirnya di dalam kehidupan kita, kita itu akan melihat apa yang menjadi kisah Allah dalam hidup kita, bukan kisah kita. Dan demikian jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Hagai 2 ayat 1 sampai 10 yang bersama-sama kita baca, disitulah yang menceritakan kisah anak-anak Tuhan pasca pembuangan di Babel begitu. Jadi dalam pemberontakan Israel pada waktu yang lalu, bagaimana pada akhirnya Tuhan pun mengizinkan mereka untuk mengalami yang namanya pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan di dalam kisah mereka atas anugerah Tuhan, mereka pun di dalam konteks kitab Hagai pada waktu itu mengalami yang namanya dikembalikan kembali ke tanah Yehuda. Tidak lagi hidup di dalam kuasa bangsa Babel ataupun bangsa yang lain, tetapi mereka diizinkan Allah di dalam kisahnya itu untuk kembali kepada bangsanya sendiri, untuk kembali di dalam identitasnya sebagai bangsa Yehuda. Dan salah satu bentuk identitas daripada bangsa Yehuda yang juga mereka sangat banggakan pada waktu itu, yaitu adalah bait suci Salomo. Dan kita dapat melihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan ya, di dalam bagaimana Allah yang mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah Yehuda, begitu ya. Disitulah Allah memakai pemimpin daripada bangsa Babel, yaitu Serubabel, begitu. Yang dengan semangatnya menyuruh bangsa itu untuk kembali ke tanah Yehuda. Untuk kembali bukan hanya sekedar pulang, tetapi mereka diizinkan untuk membangun bait suci sebagai identitas mereka. Seperti itu. Dan dikatakan bahkan pemimpin daripada bangsa Babel pada waktu itu dengan semangatnya, lebih semangat daripada bangsa pada waktu itu untuk menyuruh ya bangsa Yehuda pada waktu itu untuk pulang. Dan disitulah mereka sekali lagi diizinkan untuk membangun akan bait suci. Sebagaimana bentuk identitas, bagaimana mereka bermegah sebagai bangsa Yehuda. Namun jemaat yang terkasih dalam Tuhan diceritakan di dalam Hagai 2 ini ya. Singkat cerita ketika mereka sudah selesai membangun ya dan bagaimana bait suci itu telah berhasil dilakukan. Nah, ketika bait suci itu sudah terbangun, ternyata jemaat Yehuda yang ada pada waktu itu, mereka malah tidak bersemangat melihat akan bait suci yang terbangun pada waktu itu. Kenapa mereka tidak bersemangat? Karena mereka nggak bisa move on dari yang lalu.
dari kemegahan yang lalu. Mereka membandingkan akan bagaimana bait suci Salomo dengan bait suci yang mereka dirikan pada waktu itu. Dan memang kalau dilihat secara kasat mata, secara fisik, memang kemegahan daripada bait suci Salomo itu lebih terlihat megah begitu. Karena kenapa? Ya Raja Salomo pada waktu itu dengan kekayaannya sebagai raja, dia dapat memilih pekerja-pekerja yang terbaik. Dia dapat memilih materi bahan untuk pembangunan ya dengan lebih mewah begitu. Makanya berdiri bait suci yang begitu megah pada waktu itu di zaman Salomo. Sedangkan kalau bangsa Yehuda yang kembali dari Babel pada waktu itu, sebenarnya mereka hidup di dalam kondisi yang terbatas begitu ya. Dikatakan di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 6 begitu ya. Di ayat yang keempat, di situ memperlihatkan bahwa bangsa itu mendirikan akan bait suci itu di tengah reruntuhan bangsanya. Dan bukan hanya sekedar di dalam reruntuhan begitu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 begitu ya, di situ menyatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Dan disitulah yang memperlihatkan bahwa mereka kurang di dalam memanen begitu. Mereka kekurang di dalam mendapatkan akan makanan. Dan dikatakan di ayat yang ke-6 ini, mereka itu kekurangan pundi-pundi. Berarti terbatas secara ekonomi. Dan itulah yang menyebabkan di tengah keterbatasan mereka, maka perhiasan, perabotan yang ada di bait suci pada waktu itu yang telah mereka berhasil bangun, memang tidak semegah dengan bait suci yang ada di zaman Salomo. Apalagi pada waktu itu ya dengan berkas-berkas yang sakral yang ada di bait suci Salomo seperti misalnya tabut perjanjian itu tidak ada di tengah kondisi anak-anak Tuhan yang ada di tanah Yehuda yang kembali dari Babel pada waktu itu. Dan disinilah yang menyatakan bahwa apa? Bangsa itu jadinya enggak bersemangat. Padahal sekali lagi apa? Mereka sudah diizinkan pulang. Mereka sudah diizinkan untuk membangun bait suci. Dan bahkan dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di ayat yang keempat tadi, begitu ya. Disitulah yang menyatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, bait suci Salomo ya. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah mereka melihat kisah mereka pada waktu itu, ya memang sih diizinkan Tuhan untuk pulang. Ya memang sih diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci. Tapi kok rasanya madesu, masa depan suram. Rasanya kok bangsa kita itu tetap kelam. Rasanya kok kenapa kisah kita seperti ini begitu. Padahal kan kita juga sebagai bangsa pengen bangga begitu ya dengan identitas kita. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan kisah yang seperti ini? Dan rasanya ya Tuhan hanya mengasihi yang seperti ini. Kisah mereka rasanya berakhir seperti ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya dengan kita melihat konteks umat Tuhan yang ada pada waktu itu, benarkah bahwa kondisi mereka memang berakhir dengan kelam? Benarkah Tuhan menyelesaikan akan kisah mereka dengan kisah yang seperti itu? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti konteks di dalam kondisi keadaan bangsa Yehuda yang pada waktu itu ya merasakan akan kelam. Nah, disinilah efek kalau umat Tuhan itu hanya melihat kisah mereka sebatas kisah pada waktu itu. Inilah yang terjadi kepada umat Tuhan ketika mereka hanya melihat bahwa kisah mereka itu adalah kisah tunggal yang tidak berkaitan erat dengan kisah besar Allah. Dan Paul Miller sebenarnya menyatakan ketika bangsa Yehuda pada waktu itu tidak hanya sebatas melihat pada kondisi mereka yang kelam, pada
masa-masa mereka saat itu, tapi dapat melihat secara menyeluruh, dapat melihat bahwa kisah mereka itu berkaitan dengan kisah Allah, kisah yang menyeluruh, kisah yang holistik. Sebenarnya di situ Paul Miller menyatakan ya, bangsa Yehuda itu pun dapat melihat bahwa sebenarnya dengan Tuhan mengizinkan penghancuran bait suci dan pemindahan Israel ke Babel, hal itu pun adalah menciptakan ibadah di dalam struktur yang baru begitu. Jadi jemaat Tuhan pada waktu itu ketika mereka diizinkan ke Babel, ya padahal pusat ibadah sebelumnya sebelum mereka dihancurkan itu sebelum 70 tahun itu di masa Babel, mereka kan beribadahnya itu di Yerusalem ya, beribadah di bait suci. Tetapi ketika bait suci itu dihancurkan dan mereka ada di tengah-tengah bangsa Babel, disitulah mereka dapat datang beribadah kepada Tuhan, nggak harus ke kuil, nggak harus ke tempat pusat ibadah begitu. Dan sebenarnya di dalam kisah mereka yang Tuhan izinkan untuk mereka itu dibuang ke Babel, di situ sebenarnya mau menjadi bagian daripada kisah Allah, yaitu bagaimana mengajarkan umatnya untuk tanpa harus ke kuil, ataupun untuk kita konteks pada saat ini misalnya kita menganggap ke Israel, baru kita itu bisa menjadi suci, baru kita itu bisa beribadah dengan kudus. Nah, Tuhan mau menghapuskan akan ibadah yang seperti itu. Tapi dimanapun mereka bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kisah sejarah hidup mereka inilah yang dikatakan apa? Ini pun menciptakan akan struktur ibadah yang baru. Yaitu bagaimana bahkan itu yang menjadi contoh bagi jemaat mula-mula di dalam perjanjian baru, bahkan untuk kita saat ini di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan sebenarnya kisah Yehuda itu bukannya kelam begitu ya, tetapi kita dapat melihat di sepanjang sejarah Alkitab, kisah Yehuda pada waktu itulah yang menjadi transisi daripada perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi sebenarnya kisah mereka itu belum selesai. Mereka pada waktu itu hanya melihat kelamnya saja. Bait sucinya itu enggak semegah bait suci Salomo saja. Sebenarnya kisah mereka itu belum selesai. Tapi Tuhan sedang terus merenda, Tuhan sedang terus mengukir akan kisah mereka. Dan bahkan dikatakan, Paul Miller menyatakan, sebenarnya ketika mereka diizinkan pulang ya dari tanah Babel, begitu ya, kembali ke tanah Yehuda, disitulah Tuhan sedang memurnikan umatnya pada waktu itu dari percampuran praktik-praktik agama yang lain. Kalau mereka masih di Babel, kalau mereka masih di bangsa yang lain, maka dengan mudah mereka itu akan terpengaruh dengan praktik-praktik agama yang lain. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan mereka kembali ke tanah Yehuda, disitulah apa? Tuhan membangun umatnya. Tuhan mengajak umatnya untuk hidup lagi di dalam identitasnya. Tuhan itu mengajak umatnya untuk hidup sesuai dengan didikannya. Dan kita dapat melihat bahwa kisah Yehuda pun di dalam Alkitab menjadi permulaan daripada penyebaran kekristenan. Dan seterusnya kisah daripada hidup mereka. Kalau mereka hanya melihat kisah mereka sebatas Hagai 2 sekali lagi, ya memang kisah mereka belum selesai. Tuhan memang sedang terus mengukir akan kisah daripada anaknya. Bahkan kisah Yehuda itu sebenarnya kalau kita mau runut begitu ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya sampai saat ini masih terus diukir Tuhan. Begitu. Karena apa? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya Tuhan masih terus mengukir akan kisahnya bagi anak-anaknya. Dan itulah yang menjadi iman kita bersama jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus ketika dia menyatakan akan keselamatannya kepada setiap kita. Dan ketika dia berjanji untuk datang kedua kalinya, disitulah yang mengingatkan kita bahwa kisah kita adalah kisahnya Tuhan. Kita terus hidup di dalam kisah Tuhan itu. Dan Allah Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk bagaimana membawa kisah hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita sama seperti bangsa Yehuda mungkin terlihat kelam, mungkin terlihat madesu, mungkin kelihatan Tuhan itu enggak menjawab. Tuhan itu diam.
Jawaban doa yang dia nyatakan tidak sesuai ekspektasi, keinginan kita. Tetapi bagaimana sama seperti bangsa Yehuda yang ada pada waktu itu dan setiap kita pun diajak untuk apa? Tetap melihat bahwa Tuhan itu tetap yang terbaik. Tuhan itu yang tetap menuntun kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita melihat ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Hagai 2 ayat 5 sampai yang ke-10, disitulah Tuhan mau meneguhkan akan bangsa Yehuda pada waktu itu. Sebanyak 3 kali Tuhan itu menguatkan akan umatnya. Di ayat yang kelima kita dapat melihat bahwa Tuhan mengatakan apa? Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Aku ini Tuhan yang akan tetap menyertai kamu. Sebagaimana dengan janji yang kuikat ketika engkau keluar dari tanah Mesir, aku akan yang tetap setia kepada janjiku. Aku akan tetap menyertai engkau. Bahkan bukan hanya menyertai. Dikatakan di ayat yang ke-6, di situ kita baca bersama-sama di bagian birunya, Rohku, ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Tuhan itu apa? Tetap akan tinggal bersama umatnya, ada bersama umatnya. Dan Tuhan mengatakan kepada jemaatnya pada waktu itu, maka janganlah takut. Aku yang ada berada di dalam kisahmu. Walaupun kisahmu itu terlihat kelam pada waktu itu. Dan bahkan Tuhan menyatakan di ayat-ayat selanjutnya ya, ketika dia menyatakan sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, aku akan menggoncangkan laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Dan disitulah Tuhan menyatakan apa? Dia akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dan dari ayat-ayat ini mau menyatakan apa? Di balik hanya sebatas bangunan bait suci yang ada pada waktu itu secara fisik, yang tidak semegah dengan bait suci yang ada di Salomo, sebenarnya aku Tuhan ini yang memiliki dunia. Aku sanggup menggoncangkan akan langit dan bumi, laut dan darat. Dan disitulah umat Tuhan dapat melihat akan kemegahanku sebagai pemilik daripada dunia ini. Aku lebih besar daripada emas dan perak. Dan umat Tuhan ketika mereka melihat mereka memiliki Tuhan, disitulah mereka melihat bahwa ternyata Tuhan lebih besar. Tuhan ternyata kemegahannya itu melebihi segala-galanya. Dan disinilah umat Tuhan harus belajar beriman, harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap terus ada bersama dengan mereka. Tuhan tetap terus merenda akan kisah mereka. Bahkan di ayat 10 dinyatakan apa? Aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi artinya apa? Meskipun di tengah reruntuhan, meskipun di tengah kekelaman, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Ketika umatnya itu juga belajar untuk melihat kepada Allah. Melihat bahwa kisah mereka itu adalah kisah Allah. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah juga yang kita bersama-sama pegang begitu. Ketika kita melihat bagaimana kisah demi kisah hidup kita. Bahkan mungkin di dalam sepanjang umur hidup kita, kita menemukan bahwa ada kisah demi kisah yang ternyata tidak selesai, yang ternyata tidak terjawab Tuhan, yang ternyata Tuhan arahkan itu kepada hal-hal yang lain, begitu. Dan ketika saya juga merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, saya pun mengamini begitu ya. Iya ya, bagaimana ya? Kalau dalam hidup saya pun juga ada berbagai hal yang tidak kunjung selesai. Baik itu doa-doa yang saya utarakan kepada Tuhan, baik itu bahkan saya meminta duri dalam daging ini, kelemahan ini, Tuhan tolong angkatlah. Supaya saya jangan kelihatan jelek di hadapan orang lain. Saya bisa maksimal dalam pelayanan. Tapi sama seperti Paulus
duri itu nggak diangkat. Tapi tetap saja ada. Saya pengennya begitu. Dan Tuhan arahkan lain. Dan bagaimana saya diajarkan untuk bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Saya diajarkan untuk melihat kisah saya bukan tentang saya saja. Tetapi sebenarnya adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang merenda akan kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah juga yang berbicara begitu ya kepada setiap kita. Bagaimana dalam kehidupan kita ketika memang ada kisah-kisah yang Tuhan izinkan untuk nggak selesai dalam hidup kita, ataupun terjawab dengan cara yang lain karena Tuhan sedang mengarahkan kita kepada kisahnya. Adakah kita belajar tetap percaya? Adakah kita tetap belajar untuk setia? Adakah kita belajar untuk tetap menaikkan akan doa-doa kita kepada Tuhan? Di dalam kita mencari akan kehendak Tuhan. Di dalam bagaimana kita mencari akan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Robert Anthony Snow. Ya, dia hidup pada tahun 1955 sampai tahun 2008 gitu. Jadi semasa ia hidup, dia itu berprofesi sebagai jurnalis Amerika, komentator politik, pembaca berita, dan juga musician begitu ya. Dan salah satu kebanggaan profesinya juga menjadi sekretaris pers Gedung Putih yang ke-25 di bawah pemerintahan Presiden George Bush pada waktu itu gitu. Dan di tengah berbagai profesi yang dia banggakan begitu ya, di tengah puncak karirnya, pada tahun 2005 dia didiagnosis mengalami yang namanya sakit kanker usus besar. Dan di tengah bagaimana mengalami pergumulan itu, apa yang dilakukan oleh Anthony ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Ya sama seperti pola pada umumnya ya, dia belajar untuk datang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan kanker saya. Tuhan tolong, saya ini masih bertugas di Amerika, bahkan saya ada di dalam puncak jabatan yang tertinggi, sekretaris daripada presiden. Tuhan tolong sembuhkan saya. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagaimana dia mendekatkan diri, berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada Robert Anthony Snow ini? Diceritakan di dalam pada kisah hidupnya, justru yang dia dapatkan jawaban doa daripada Tuhan, yaitu bagaimana penyakit kankernya itu semakin berkembang begitu. Dan dengan jawaban yang seperti itu, apa yang dirasakan oleh Anthony? Ya tentu kecewa, yang tentu semakin bergumul begitu. Apakah Tuhan tetap baik dalam hidup saya? Apakah Tuhan tetap terus menyertai saya? Dan singkat cerita, di dalam suatu titik kehidupannya, begitu ya, Anthony pun menemukan bahwa ternyata melalui sakit kanker yang dia alami pada waktu itu dan bahkan terus berkembang, begitu ya. Ternyata penyakit kanker itulah yang membuat dia semakin berdekat sama Tuhan. Semakin belajar untuk menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Semakin belajar untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Bahkan melalui sakit kanker yang dia alami, itulah juga yang membawa Anthony ini semakin dekat dengan keluarga yang dikasihinya. Orang-orang yang sungguh mengasihinya. Bahkan di dalam sakit kanker yang dia alami itu, dia pun diajarkan Tuhan untuk melihat apa yang terpenting di dalam kehidupannya. Bukan soal jabatan, tapi bagaimana Anthony di hadapan Tuhan. Dan di dalam kesaksiannya yang diceritakan, dia pun menyatakan begitu. Melalui pencobaan seperti itu, Tuhan sebenarnya meminta kita untuk memilih. Apakah kita tetap percaya atau tidak? Apakah kita cukup berani untuk tetap mengasihi? Apakah kita cukup berani untuk tetap melayani? Apakah kita cukup berani untuk tetap rendah hati, untuk tunduk? Apakah kita tetap kuat untuk mengakui keterbatasan kita? Di dalam kisah kita, kita memang terbatas. Tapi bersyukur sebagai anak-anaknya, kita ini bukan memiliki kisah tunggal, kisah yang berdiri sendiri. Tetapi di dalamnya ada kisah Allah.
Dan itulah yang dirasakan oleh Antoni. Selama 3 tahun dia mengalami sakit kanker dan pada akhirnya dia harus meninggal begitu. Tetapi di balik keterbatasan fisiknya yang terus menurun, dia mengalami yang namanya pertumbuhan iman yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin melihat akan kehendak Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan juga pada malam hari ini yang ingin berbicara kepada setiap kita. Mari kita juga belajar begitu, bahwa kisah kita sesungguhnya bukanlah kisah tunggal. Tapi sebenarnya di dalam kisah kita ini, ada kisah Allah yang menaungi akan setiap kita. Dan mari menyadari akan hal ini, walaupun ada hal-hal yang mungkin di dalam perjalanan kisah kita rasanya tidak selesai, unfinished, gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi keinginan kita. Tapi mari belajar melalui perenungan firman Tuhan ini untuk mempercayakan kisah kita kepada kisahnya Allah. Mari kita tetap belajar untuk setia. Mari kita tetap belajar untuk menaikkan setiap doa-doa kita, untuk melihat akan kehendak Tuhan, melihat akan pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah sampai pada akhirnya kita didapati setia di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Biar nanti ketika kita bersama dengan Bapa, kita pun dapat melihat kisah yang menyeluruh, kisah kita bersama dengan kisah Allah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang juga boleh berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, mungkin di dalam masalah, di dalam setiap pergumulan hidup kami pun menjadi orang-orang, anak-anak yang melihat kisah kami sampai di situ saja. Tetapi bersyukur ya Tuhan, ketika firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, Engkau sebenarnya sedang terus merenda akan kisah kami untuk sejalan dengan kisah-Mu ya Tuhan di dalam dunia ini. Karena itu ya Tuhan, ajarkan kami di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam hal-hal yang bisa mempengaruhi kami untuk tidak percaya kepada Engkau. Tolonglah kami untuk belajar percaya. Tolonglah kami untuk belajar setia. Tolonglah kami untuk belajar tetap tekun berdoa di dalam bagaimana melihat kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kisah-Mu yang juga bagaimana di dalam kisah-Mu itu Engkau memasukkan akan kisah kami. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini yang juga boleh semakin meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.